Nah, di contoh nomor 4 ini, di sini ada X, kemudian ada akar X. Nah, ini bagaimana caranya? Berarti ini harus kita manipulasi dulu ya, biar bisa kita integralkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, kali ini bersama saya, Mas Herozi, kita akan bersama-sama untuk mempelajari tentang materi integral. Nah, materi integral merupakan materi yang diajarkan di SMA juga hingga di perguruan tinggi. Ini ada beberapa bagian. Di bagian yang pertama ini kita akan fokus membahas tentang integral tak tentu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ini apa yang dimaksud dengan integral ya. Integral itu adalah ya bisa didefinisikan, bisa diartikan sebagai anti turunan ya atau kebalikan dari turunan. Jadi, untuk bisa mempelajari integral, kalian harus bisa mempelajari atau bisa menguasai bab turunan atau diferensial ya. Nah, di sini saya ilustrasikan karena integral itu merupakan anti turunan. Jadi, kalau ada suatu fungsi f(x), ini kalau kita turunkan kan menjadi f aksen x ya kan. Ini di bab sebelumnya ini menjadi f aksen x. Nah, berarti kalau integral ya dibalik. Nah, integral dari f aksen x, ya fx. Jadi kebalikannya. Oke, contoh ya, ilustrasi aja biar lebih paham. Jadi misalkan gini, kita punya fungsi 3x kuadrat ya. Kemudian ini kita akan turunkan ya. Ini kalau diturunkan menjadi apa? Kan kita tinggal kali aja kan, 3 kali 2 kan ya. Jadi 6 kan. Terus pangkatnya dikurangi 1 jadi 6x. Nah, ini turunannya. Nah, sekarang kalau integral berarti ya jadinya adalah 3x kuadrat. Cuman ada tambahannya ya. Kalau integral gini biasanya ada tambahannya plus C ya. Konstanta, angka sembarang ya. Bisa plus 2, plus 3, plus 4, dan seterusnya. Makanya dilambangkan dengan C, konstanta. Oke. Nah, kalau sekarang lambangnya ya. Lambangnya integral itu kayak gini ya. Seperti rambut atau seperti apa ya, kuda laut ya. Seret gini. Fx dx. Nah, sekarang kita akan pahami istilahnya. Jadi di sini dibaca integral fx terhadap x. Nah, dx itu adalah terhadap x ya. Jadi nanti nggak hanya dx, ada du atau dp. Ya, sembarang lah. Tapi biasanya dx. Oke, tergantung fungsinya juga. Nah, sekarang kita sudah masuk di integral tak tentu. Jadi rumusnya atau gambaran umumnya seperti ini. Integral fx terhadap x itu sama dengan fx tapi ditambahi plus c ya. C konstanta. Fx ini disebut dengan integran. Ya, bukan integral tapi integran. Kemudian kalau fx ini ya, disebut dengan fungsi integral umum. C adalah konstanta pengintegralan ya. C konstanta ya. Oke, sekarang rumusnya ya. Tadi kita sudah di slide sebelumnya, kita sudah tahu bahwa integral dari 6x itu adalah 3x kuadrat plus c ya. Sekarang kita ke rumusnya. Oke, kalau kita amati rumusnya ya, integral a x pangkat n terhadap x itu gampang, ini tinggal kita tambah 1 ya. N-nya tambah 1, kemudian per n-nya juga tambah 1. Jadi ya sama, atas dan bawah sama ya. Ya, mungkin masih bingung, nggak masalah karena masih awal. Ini rumusnya. Oke, contoh ya. Jadi di sini misalkan integral 6x kuadrat terhadap x. Nah, caranya kalau kita lihat dari rumus, maka pangkatnya kita tinggal tambah 1. Ini tambah 1, kan 3. Terus di bawahnya ini kita per juga dengan 2 tambah 1 ya. Berapa? 3 ya. Atau saya tulis 2 tambah 1 begini. Jadinya berapa? Jadinya ini x-nya jadinya pangkat 3 kan ya. Terus 6 bagi 3 berapa? 2. Nah, menjadi 2x pangkat 3. Terus kemudian kita tambahkan dengan plus C ya, konstanta. Seperti itu ya. Nah, ini rumusnya kayak gini. Nah, seperti ini ya, mudah sekali kan ya. Karena integral itu sangat mudah ya, tapi harus hati-hati. Jangan sampai keliru dengan turunan, karena berbalik ya, berbeda ya. Kebalikannya. Oke, jangan beranjak dulu karena contohnya masih banyak yang bervariasi ya. Nomor 2. Integral x kuadrat plus 8x min 3. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya? Ini ada 3 suku ini. 1, 2, 3. Nah, kalau ada 3 suku seperti ini nggak masalah, kita akan integralkan masing-masing ya. Jadi integralnya x kuadrat itu apa? Integralnya 8x itu apa? Integralnya min 3 itu apa?
Ini kalau kita peroleh dengan cara rumus yang tadi ya, integral X kuadrat itu adalah sepertiga X pangkat 3. Kok bisa? Karena di sini kita tambah dengan 1. Ini 1 per 2 tambah 1 berapa? 3. Nah, ini kok bisa 4 X kuadrat? Nah, ini karena ini kan pangkatnya 1 tambah 1 jadinya berapa? 2. Berarti ini per 2. 8 bagi 2 4. Ini 2. Nah, ini kok ada X-nya? Ya, ini sebenarnya dengan X pangkat 0 kan ya. X pangkat 0 tambah 1 jadi X. Oke, per 1. Jadi biasanya kalau konstanta diintegralkan ya jadi ada X-nya. Oke, seperti itu ya. Ini masih banyak contoh lagi. Nanti akan saya pilihkan soal-soal juga dari ujian nasional ya. Oke, contoh berikutnya nomor 3 ya. Nah, bagaimana kalau bentuknya adalah per ya, 1 per X pangkat 4. Nah, kalau seperti ini maka kita harus mengubahnya ke dalam pangkat negatif ya. Karena per itu kan berarti pangkatnya negatif. Jadinya X pangkat negatif 4. Nah, berarti di sini kita tinggal menambahkan saja min 4 ditambah dengan 1 kan ya, tambah 1. Berapa min tambah 1? Min 3 kan ya. Terus ini juga gitu, berarti 1 per min 3. Itu aja. Nah, ini kan min 4 tambah 1. Nah, seperti ini, sangat mudah sekali. Ya. Nah, biasanya itu terkadang di soal juga diminta untuk mengembalikan lagi ke dalam pangkat yang positif. Nah, untuk menjadi pangkat positif maka jadi 1 per. Mungkin ada pertanyaan, loh Pak, kok jadi min 1 per 3? Iya kan? Ini kan 1 per min 3, itu sama aja dengan min 1 per 3, sama aja. Oke, semoga bisa dipahami ya. Lanjut lagi di soal yang bervariasi. Nomor 4. Nah, bagaimana kalau misalkan perkalian, kemudian di sini ada akar? Nah, ini kalau soal seperti ini harus kita jadikan 1 pangkatnya, di mana di sini ini kan pangkatnya 1 ya, kalau nggak ada apa-apanya, bukan 0 tapi 1. Kemudian akar itu pangkatnya berapa? Setengah kan? Nah, pangkat setengah. Nah, kemudian kita juga harus mengingat tentang perkalian ya, bilangan berpangkat, maka kita jumlahkan pangkatnya, 1 ditambah setengah. Berapa 1 tambah setengah? Ya 1 setengah. 1 setengah kalau jadikan pecahan berapa? 3 per 2 ya, itu juga boleh kayak gitu ya. Jadi di sini X-nya pangkat 3 per 2. Nah, sekarang kita integralkan. Bagaimana? Ya nggak apa-apa, berarti ini kita akan tambah dengan 1. Oke, tambah 1 pangkatnya. Oke, 3 per 2 tambah 1 berapa ya? Ini kan berarti 3 per 2 ditambah 2 per 2 kan ya? Berarti 5 per 2. Oke, nggak usah lihat-lihatin, nggak apa-apa lah. Jadi caranya kita tambahin 1 atas dan bawahnya ya, pernya ya. Kemudian kita peroleh di sini jadinya 5 per 2. Terus yang bawah juga 1 per 5 per 2. Nah, ingat di sini ada pecahan bersusun ya. 1 per 5 per 2. 1 dibagi 5 per 2. Ini sama aja dengan 2 per 5. Jadi dibalik ya. Sehingga jadinya seperti ini. 2 per 5, X pangkat 5 per 2 plus C. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi di soal yang bervariasi lagi. Nah, contoh bagaimana kalau soalnya itu pembagian kayak gini ya. Pembagian. Bagaimana ya caranya? Ya, kalau seperti ini sama dengan contoh soal nomor 3 tadi ya harus kita jadikan pangkat negatif ya, atau ini kita pecah ya. Karena ini pembagian penjumlahan ini. Jadi pembagian dari penjumlahan ini kita harus bagi satu-satu ya. X pangkat 2 dibagi pangkat 4. 2X dibagi pangkat 4. 6 dibagi pangkat 4. Dan seterusnya kemudian kita sederhanakan. Ingat ini pembagian maka pangkatnya harus dikurangi. Nah, oke, yang bawah, yang kiri ini 2 dikurangi 4, jadinya min 2. Terus ini kan pangkat 1 ya. 1 kurangi 4 berapa? Min 3. Min 3. Ini pangkat 4.
dijadikan atas, jadinya X pangkat min 4 ya. Oke, setelah itu kita tinggal mengintegralkan. Caranya yaitu kita tambahkan dengan 1 tambah 1, ini tambah 1, ini ditambah 1, terus nanti pernya juga harus sama dengan yang pangkat. Jadi min 2 tambah 1 itu min 1 kan? Berarti di sini juga min 1. Nah, 1 per min 1. Kemudian di sini min 3 tambah 1 berapa? Oh, min 2. Oh, berarti ini per min 2. Nah, ini per min 2. Min 4 tambah 1 berapa? Min 3. Makanya di sini pernya juga min 3. Nah, kemudian kita operasikan ya. Jadinya adalah seperti ini. Nah, berikutnya kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal menjadikan pangkatnya menjadi positif ya. Ini juga bisa kita tuliskan. Ini saya pakai coba warna lain ya. Nah, ini misalkan ini jadinya min 1 per X min 1 per X kuadrat min 2 per X pangkat 3 plus C. Nah, ini udah seperti ini ya biasanya kalau diminta di soal pangkatnya positif. Oke, selanjutnya kalau X min 5 pangkat 2 bagaimana caranya? Nah, ini mau nggak mau harus kita jabarkan ya. Loh, kok bisa X kuadrat min 10 X plus 25? Ya, ini sebetulnya awalnya itu caranya X min 5 pangkat 2 itu artinya X min 5 dikali X min 5. Terus kita kalikan. Ini. Jadinya adalah X kuadrat min 10X plus 25. Nah, kemudian kita integralkan masing-masing. X kuadrat sendiri diintegralkan, min 10 diintegralkan, 25 juga diintegralkan. Jadinya seperti ini. Paham ya? Seperti ini ya. Jadi ini sebetulnya dari ditambah 1 kan 3 kan ya. Ini 1 tambah 1 kan 2. Ini 0 tambah 1 kan 1. Ya. Pak, ini kok bisa 5? Ya, ini karena 1 tambah 1 kan 2. Nah, ini 10 bagi 2 kan 5. Oke. Lanjut ya. Wah, ini kita sudah ke latihan. Jadi, ada 2 latihan. Ini silakan dicoba. Bisa nanti kalian tulis di komentar. Nah, di sini saya kasih clue-nya aja ya. Kalau nomor 1 insya Allah gampang ini. Ini kan jawabannya langsung ini min 3X plus C ya. Karena di sini langsung kalau nggak ada X-nya langsung jadi ada min 3X. Bagaimana dengan ini? Oke, ini clue-nya adalah sama aja dengan 1/5 dx ya. Berapa? 3 bisa, 4 bisa, 5 juga bisa, ini juga bisa tadi sama, ini juga bisa. Oke, sekarang yang nomor 8 ini ya kan tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya dx ya, kadang du, ini dt, ini dh. Jadi tergantung fungsinya. Nomor 5 ya, integral min 6t pangkat min 7. Nah, ini t, ini dt. Berarti integralnya ini terhadap t. Ya. dt terhadap t, dx terhadap x. Nah, sekarang bagaimana ke nomor 8, Pak? Ini ada akar, tapi ini ada 3. Ini harus kita ubah dulu menjadi U pangkat 2/3 ya. Jadi 2 per angka di sini 3. Bagaimana kalau ini? Oke, ini clue-nya adalah ini. Ini DH. Berarti ini akar itu pangkat setengah ya. Karena di sini di bawah, maka hanya jadi min setengah ya, seperti ini dan seterusnya. 10 juga bisa ya. 10 itu sama seperti soal yang tadi, hanya saja ini menjadi X pangkat 1/3 karena diterangkan 3-nya. Oke, seperti ini juga latihan kedua ya. Latihan 2 nomor 1 ya, saya kasih clue-nya aja ya biar kalian bisa mencoba. Ini gampang ya, normal aja ya, biasa ya. Ini juga gitu, ini harus kita kalikan dulu. Kita kalikan dulu semuanya. Ini harus kalikan dulu ini juga. Nah, kalau nomor 6 ini kayak tadi, ini harus dibagi. Ini bagi ini bagi ini. Nomor 7 juga demikian, harus dibagi juga. Hanya saja di sini akar X itu adalah X-nya pangkat setengah. Nah, kemudian nomor 8. Nah, ini bagaimana soal kayak gini? Nah, oke, soal kayak gini
tanya fungsi fx-nya. Jadi di sini kita harus mengintegralkan ini. Kita integralkan ini ya. Kalau ini kita integralkan, maka fx-nya jadi apa ini integral dari ini? 1/3 x pangkat 3. Ini jadinya apa ini? 2x kuadrat gini kan ya? Plus c. Nah, c-nya kan nggak tahu ya. C-nya nggak tahu. Makanya ini kita diminta untuk mencarinya. Kita cari c-nya. Caranya bagaimana? Kita masukkan angka x ini ke dalam fungsi. Hasil 5. Terus nanti c-nya ketemu. Kalau udah ketemu, maka kita dapatkan, kita masukkan fungsinya. Fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus 2 kuadrat plus berapa misalkan. Kalau hasilnya 10 ya plus 10. Kalau hasilnya 20 ya 20. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya tentang integral substitusi yang lebih menarik lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Sukses selalu dan sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.